Assalamualaikum, hai apa kabar semuanya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang energi alternatif. Simak sampai habis, jangan di-skip ya, supaya kalian bisa mendapatkan semua informasinya dengan lengkap. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi pengganti atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Yang merupakan energi alternatif antara lain matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar bio. Satu persatu energi alternatif akan kita bahas. Dimulai dari yang pertama ya, matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Energi yang diberikan berupa energi panas dan energi cahaya. Energi cahaya matahari dapat menerangi bumi dan untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Energi cahaya atau sinar matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Cahaya matahari diubah menjadi listrik dengan alat yang disebut sel surya, seperti gambar di samping ini. Sel surya dibuat dari lembaran silikon tipis. Bagian atas lembaran itu dibuat dari silikon yang sedikit berbeda dengan bagian bawahnya. Saat cahaya matahari mengenainya, terjadi arus listrik yang mengalir lewat kawat yang menghubungkan bagian atas dan bagian bawah. Saat ini, sel surya mulai dicoba untuk menggerakkan mobil dan pesawat terbang bertenaga matahari. Energi panas matahari dapat dimanfaatkan langsung, misalnya sebagai pemanas air di rumah. Energi panas ditangkap oleh alat yang umumnya dipasang di atap rumah. Alat ini disebut panel surya. Seperti ini bentuknya. Bagian atas panel surya dilapisi dengan kaca. Di bawah lapisan kaca terdapat lapisan tembaga hitam. Lapisan tembaga hitam ini menyerap panas dengan sangat baik. Di bawah lapisan tembaga terdapat pipa yang berisi cairan. Cairan yang menjadi panas ini akan memanaskan air dalam tangki air. Energi alternatif yang kedua adalah angin. Angin yang sangat besar dapat membawa bencana. Akan tetapi, jika tenaga angin dimanfaatkan, tentu dapat menolong manusia memenuhi kebutuhannya. Tenaga angin sudah dimanfaatkan orang sejak zaman dahulu kala. Contohnya adalah kapal layar yang berkeliling dunia hanya dengan menggunakan energi angin. Begitu juga dengan kincir angin tradisional yang terdapat di Belanda, juga memanfaatkan energi angin untuk menjalankan mesin penggiling jagung dan pompa air. Tenaga angin juga bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Alat yang digunakan disebut dengan aerogenerator. Generator pada umumnya berbentuk menara. Pada puncak menara dipasang baling-baling yang panjangnya mencapai 20 meter. Baling-baling berputar saat diterpa angin dan menyebabkan generator menghasilkan listrik. Aerogenerator seperti ini
dipasang di lapangan terbuka yang sangat luas. Semakin banyak aerogenerator, semakin besar energi listrik yang dihasilkan. Energi alternatif yang ketiga adalah air. Air selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Aliran air ini dapat digunakan sebagai sumber energi. Aliran air yang sangat deras merupakan sumber energi gerak. Pada stasiun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air biasanya dibendung sehingga permukaannya menjadi tinggi. Air yang dibendung lalu dialirkan melalui terowongan yang menurun. Aliran air tersebut memutar turbin yang dihubungkan dengan generator. Generator yang berputar menghasilkan energi listrik. Energi alternatif yang keempat adalah panas bumi. Energi panas bumi disebut juga dengan energi geotermal, merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Energi alternatif yang kelima adalah gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Dan energi alternatif yang keenam adalah bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio ada beberapa macam. Yang pertama disebut dengan biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan. Di antaranya adalah tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Salah satu tumbuhan yang dapat digunakan sebagai biodiesel seperti yang saya sebutkan tadi adalah buah jarak. Buah jarak ini diolah sehingga akhirnya menghasilkan cairan biodiesel seperti gambar di samping. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar solar. Bahan bakar bio yang kedua adalah bioetanol. Bioetanol juga berasal dari tumbuhan seperti singkong, ubi, jagung, dan sagu. Bioetanol dapat menggantikan bahan bakar bensin atau premium. Dan bahan bakar bio yang ketiga adalah biogas. Gas metana dari kotoran hewan ternak dapat digunakan sebagai bahan bakar. Gambar berikut menjelaskan proses pembuatan biogas. Diawali dari kotoran ternak yang dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah lubang atau ruang bawah tanah. Kotoran itu kemudian mengalami pembusukan dan menghasilkan gas metana. Gas metana digunakan untuk pembakaran. Uap panas dari pembakaran digunakan untuk memutar turbin generator listrik, dan dari situlah energi listrik dihasilkan. Keenam energi alternatif sudah saya jabarkan satu persatu. Sekarang kita bahas ya, apa keuntungan dari energi alternatif? Keuntungan yang pertama, sumber energi alternatif dapat terus digunakan karena tidak akan habis. Yang kedua, energi yang dihasilkan oleh sumber energi alternatif sangat besar
Dan yang ketiga, energi alternatif tidak mencemari lingkungan karena tidak menghasilkan zat-zat buangan. Selain keuntungan yang didapatkan dalam penggunaan energi alternatif, ternyata ada juga kesulitan di dalam pemanfaatan energi alternatif ini. Apa saja kesulitannya? Yang pertama, dibutuhkan biaya yang besar untuk dapat memanfaatkan energi alternatif. Misalnya, untuk membuat stasiun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA perlu dibuat bendungan besar lebih dulu. Hal ini tentu membutuhkan biaya besar. Yang kedua, dibutuhkan teknologi tinggi untuk mengubah energi alternatif menjadi bentuk energi yang lain. Misalnya, para ahli harus dapat membuat alat yang dapat menembus batuan panas di pusat bumi, padahal suhu yang tinggi dapat membakar pipa pengebor. Dan yang ketiga, tersedianya energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Misalnya, saat musim kemarau panjang, volume air di bendungan menyusut, akibatnya energi listrik yang dihasilkan juga berkurang. Cukup sudah pembahasan tentang energi alternatif, semoga bermanfaat. Thank you for watching dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.